Senior kakak-kakak itu gimana selama pandemi kerjaannya? Nggak dapat kerjaan kah atau seperti apa, bisa diceritain nggak sih? Gak dapat kerjaan banget kerjaannya. Puji Tuhan, Ayo dong, masih disuruh istirahat. Ya kak. ya. Kerjaan pasti ada, cuma memang ada yang tertunda, terpending, ada yang dikerjakan secara virtual, live streaming, dan dinikmati aja sih, karena sampai saat ini kita sih masih tetap nyanyi ya. Gitu. Walaupun memang kita harus mematuhi protokol kesehatan, setiap pergi keluar kota harus rapid test. Betul. Itu wajib, lalu jaga jarak. Nggak jaga jarak gitu ya. Pakai masker, pakai face shield. Pekerjaan masih tetap ada, cuma memang nggak sebanyak yang waktu sebelum pandemi. Tapi memang awal-awal pandemi banget yang sekitar 5 bulan pertama aku pribadi literally nggak ada kerjaan sama sekali. Cuman bersyukurnya aku masih produktif di YouTube channel aku gitu. Jadi aku ngerjain YouTube channel aku. Nah, 6 bulan bertahan hidup tanpa pemasukan seperti apa sih dari kakak-kakak ini? Ya masih hidup kali. Untung masih hidup ya mas. Gimana bisa ceritain nggak sih kak? 6 bulan ini nih tanpa Kalau aku kerjaan? pribadi, aku mengkaryakan mamaku. Jadi mamaku jago masak. Nah, jadi aku jualan makanan matang. Terus puji Tuhannya adalah meskipun job nyanyinya itu semua postpone, tapi DP udah pada masuk. Iya betul. Gitu ya. Jadi hidup dari DP. Benar banget. Begitu. Hidup dari DP job-job yang postpone di tahun 2021. Dan dari jualan makanan matang itu, masakan mamaku. Dan udah nggak ada lagi. Kalau aku hidup dari tabungan, literally tabungan. Ya, dan dari tabungan tentunya. Tabungan kita mah udah kepake semua, dana darurat udah kepake semua. Dari dana darurat. Kalau Kak Joy seperti apa Kak Joy? Ya, pastinya juga yang dibilang kayak gini benar. Jadi memang udah ada DP-DP yang masuk. DP-DP itu yang kita atur sebaik mungkin untuk bisa membiayai hidup kita ini selama pandemi. Satu, kedua, kebetulan saya dan adik-adik ada membuka usaha Korean barbecue all you can eat dan Coffee JJ di daerah Cinere. Dan masih ada kegiatan pelayanan ya, kita bersyukur masih ada pelayanan secara live streaming virtual. Jadi berkat itu, baik itu sedikit sedang besar, kita syukuri lah gitu. Jadi memang kita di masa pandemi itu harus lebih kreatif. Jadi kalau Noella ada channel YouTube, kita juga ada, Gina melalui makanannya. Jadi yang bisa mendatangkan rezeki yang halal pokoknya. Jadi kita harus lebih semangat, harus memutar otak ya, gimana caranya supaya kita bisa punya berkat. Nggak kalah lah istilahnya sama keadaan. Dan akhirnya kita sehat-sehat dan bukannya makin kurus ya, malah Makin sehat. berisi. Aduh, seperti itu sih kita melakukannya untuk bisa melewati pandemi ini. Tapi di tengah pandemi ini kan job-job nyanyi pasti ada harus mengikuti, harus ada adaptasi dengan protokol kesehatan. Agak susah nggak sih buat ngikutin itu semua ini? Ya pasti susah. Yang tadi saya bilang kita kalau keluar kota ada kegiatan harus wajib rapid test. Rapid test ini punya waktu 14 hari saja gitu. Lewat 14 hari ada acara lagi keluar kota, rapid test lagi seperti itu. Jadi repot memang. Dan deg-degan sih maksudnya gini, kayak misalnya udah di hire sama klien, udah oke, terus kita rapid test, kita nggak tahu kan hasilnya negatif atau positif gitu kan. Jadi ya memang cukup ribet, cuman yang patut kita syukuri karena sudah mulai new normal, puji Tuhan udah mulai ada kerjaan gitu, dan memang nggak terpaku hanya di off air, tapi nyanyi virtual juga udah mulai jalan, dan ya puji Tuhan itu juga ada istilahnya ada duitnya lah. Iya betul sekali. Jadi ya kita mengikuti yang sesuai dengan apa yang pemerintah wajibkan untuk kita lakukan, yaitu kita ikuti. Kalau untuk proyek sendiri kan mungkin ada yang baru atau gimana? Aku ada yang baru, jadi aku selama pandemi ini aku bisa dibilang sangat produktif. Jadi aku ngerjain lagu sendiri dan aku lagi memang mengangkat budaya Indonesia Timur, terutama Papua. Jadi kemarin aku angkat tentang dialek Papua. Aku ada kolaborasi juga sama rapper Papua gitu. Jadi aku baru ngeluarin single bulan lalu, judulnya Tak Usah Pikir. Itu curhatan sih sebenarnya, gara-gara pandemi maksudnya masalahnya kayak kerjaan nggak ada apa-apa, tapi kita pikir ya masalah itu pasti selalu ada kan gitu. Jadi ya kita syukuri aja, nggak usah dipikirin, dijalanin aja gitu. Jadi aku bulan lalu baru keluarin itu, dan memang lately sekitar 6 bulan belakang aku lagi sangat fokus untuk ngangkat kebudayaan Indonesia Timur, terutama Papua. Jadi aku lagi di situ sih, lagi main di daerah situ. Ada alasan tertentu nggak sih Kak? Maksudnya mengangkat budaya-budaya Papua gitu?
Karena kan keluar dari maksudnya industri juga nggak jarang yang main ngangkat soal Betul. daerah gitu kan. Ya, aku pikir mungkin benar karena di industri juga mungkin jarang yang mengangkat tentang etnik kedaerahan gitu dan Papua di daerahku itu kuat banget gitu. Jadi aku pikir udah saatnya kayaknya aku bawa Papua ke level yang berbeda, ke level yang nasional, bahkan mungkin internasional gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube channel aku, bahkan aku photoshootnya, aku apa itu temanya Papua semuanya, make upnya, rambutnya aku kepang kecil-kecil banyak banget kayak. Kenapa gitu. dilepas sekarang? Karena berat. Ada Berat banget Bang. tahu aku. Gitu, jadi memang aku pikir udah saatnya kayak budaya Papua ini aku pengen angkat ke level yang berbeda. Nah, aku berharap kedepannya nggak cuma Papua tapi Indonesia Timur pada umumnya. Kasus media sosial ini manfaatin media sosial buat cover lagu untuk menjaga eksistensi jadi Tentu saja. Memang apalagi pas pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ya di media sosial gitu kan, ya live Instagram, ya ngerjain YouTube gitu. Jadi memang bersyukur kita punya media sosial yang kita bisa manfaatkan sebaik mungkin sih untuk membuat kita tuh maksudnya tetap kita tuh masih ada di industri. Apalagi kan sekarang tuh banyak sekali konten-konten yang bisa kita buat untuk bisa menunjukkan oh ya kita masih bisa berkreasi selama pandemi ini. Jadi melalui YouTube, Facebook maupun juga Instagram itu yang kita manfaatkan. Ada kegiatan musik live streaming ya gitu. Terus banyak sekarang kita membuat kegiatan yang memang ada apresiasi dan donasinya. Kita juga mensupport para musisi yang memang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari acara itu kita mengumpulkan dana untuk kita bisa berbagi, menolong teman-teman musisi yang memang butuh support dari kita. Jadi itu yang sekarang sedang dikerjakan ya. Itu minggu lalu ya. Minggu lalu kita kemarin sama-sama di halaman musiknya Rika Ruslan gitu ya. Jadi kita sama-sama bernyanyi, kita nggak mikirin bayarannya, yang penting kita tetap happy, tetap semangat. Nah, memang karena sekarang lagi banyak campaign mengenai tentang hak cipta, jadi kita ini harus lebih hati-hati menyanyikan karya orang lain di media sosial seperti itu. Jadi kita harus lebih aware menghargai penciptanya dan penyanyinya seperti itu. Jadi untuk kedepannya tetap kita akan buat karya, cuma kalau kita nyanyi lagu orang ya kita harus ikutin ya sebutkan kayak kita itu. Tadi kan Kak Noella udah nyebutin update-nya KJ, update-nya selama pandemi ngapain aja sih? Oh ya, ya masih tetap nyanyi ya, terus juga ada kegiatan yang tadi buka Korean barbecue maupun juga coffee. Nah sebetulnya ada single yang diciptakan oleh Badai, cuma karena belum syuting video klip, nanti kita lihat jikalau Tuhan berkehendak akhir September maupun Oktober seperti itu. Kegiatan pelayanan juga masih berjalan dan menjadi guru bagi anakku. Setiap pagi sampai siang jadi guru. Jadi guru. Anak sekolah online ya. Sekolah online. Anaknya yang belajar, anak ke sekolah, emaknya yang belajar. Jadi itu wajib tiap pagi sampai siang. Nah, itu aktivitasnya seperti itu. Nah KJ kan lagi pengen balik lagi ke industri musik, terus tiba-tiba pandemi ngerasa terhambat nggak sih buat balik lagi berkarya gitu? Enggak juga sih, karena gini, nggak ada pandemi pun hidup itu sudah dipenuhi dengan tantangan kan. Jadi pandemi ini justru patut disyukuri. Kenapa? Karena kita lebih banyak waktu untuk meningkatkan kreativitas kita. Yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak. Yang tadinya kita mama kita sih bisa masak ya, tapi ternyata waktunya Regina nih bener-bener membuka jalan buat mamanya yang pintar masak jadi